Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Kegiatan PPL 2 dan yang saya hormati Bapak Hasan Halawi MPD selaku dosen pembimbing lapangan serta rekan-rekan mahasiswa PPL yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan praktik pengalaman yang saya lakukan di SMKN 3 Pacitan. Kegiatan PPL di SMKN 3 Pacitan diikuti oleh 2 program studi, yaitu oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika dan program studi pendidikan bahasa Inggris. Kegiatan pertama yang kami lakukan pada saat praktik pengalaman lapangan yaitu kegiatan observasi. Kegiatan observasi yaitu meliputi gambaran umum dari sekolah. Nah, di SMKN 3 Pacitan ini beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 47 Pacitan. Kegiatan observasi yang kami laksanakan yaitu observasi lingkungan sekolah, kemudian kami juga meminta data guru dan karyawan, data peserta didik, serta bagaimana sejarah singkat di SMKN 3 Pacitan. Kemudian selain itu, observasi yang kedua yaitu observasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pamong. Jadi sebelum mahasiswa praktikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, kami harus mengikuti observasi yang dilaksanakan oleh guru pamong. Kemudian selanjutnya sebelum melaksanakan praktik pembelajaran, mahasiswa PPL 2 harus menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar dan capaian pembelajaran. Mungkin di sini sedikit berbeda untuk di SMKN 3 Pacitan, karena kami setiap mahasiswa PPL diberi amanah untuk memegang satu kelas. Nah, kebetulan yang kami pegang ini adalah kelas 10. Nah, di SMKN 3 Pacitan ini sudah ditunjuk sebagai sekolah pusat unggulan dan menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Dan kurikulum sekolah penggerak ini sudah diterapkan pada anak-anak kelas 10, sehingga kami untuk perangkat pembelajarannya yaitu menggunakan modul ajar dan juga capaian pembelajaran, bukan RPP atau silabus. Kemudian adapun kegiatan praktik persekolahan yang kami lakukan yaitu yang pertama menjaga UKS, kemudian menjaga pintu gerbang serta cek suhu, kemudian kami juga membantu administrasi kurikulum untuk mengisi bank materi di website Kejar ID. Selain itu, mahasiswa PPL juga melaksanakan kegiatan program kerja. Adapun program kerja yang kami laksanakan yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana. Kemudian yang kedua adalah pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi. Kemudian yang ketiga adalah lomba Twibbon. Kemudian yang keempat adalah kegiatan outbound. Baik, untuk praktik pembelajaran sendiri yang saya lakukan yaitu saya mengampu kelas 10 TAV 2. Di sini saya melakukan praktik pembelajaran selama 4 kali pertemuan, yaitu karena di SMKN 3 Pacitan ini sudah melaksanakan program pembelajaran tatap muka, akan tetapi hanya terbatas yaitu hanya 50%. Jadi untuk pembelajaran pada pertemuan pertama saya melaksanakan pembelajaran secara luring. Akan tetapi karena adanya kebijakan dari SMKN 3 Pacitan pada pertemuan kedua sampai keempat saya melaksanakan pembelajaran secara full daring. Adapun penyampaian materi yang saya lakukan sama kegiatan praktik pembelajaran yaitu saya menggunakan media video pembelajaran YouTube yang saya buat dan kemudian saya sampaikan kepada anak-anak. Baik, mungkin itu sekian laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan penelitian yaitu yang berupa artikel ilmiah. Judul artikel ilmiah yang saya ambil yaitu analisis kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika pada barisan dan deret geometri di kelas 10. Kenapa saya memilih judul analisis kemandirian belajar siswa? Karena pada saat saya pembelajaran daring ini, saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama, hanya beberapa siswa yang aktif melaksanakan diskusi di grup WhatsApp ketika saya melaksanakan pembelajaran daring, sehingga ada beberapa siswa yang tidak ikut tanya jawab. Nah,
Di sini yang menjadi penghambat saya, apakah siswa yang saya ajar itu memahami materi yang saya sampaikan atau tidak. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana kemandian belajar siswa ketika dalam pembelajaran daring. Nah, di sini yang saya ambil yaitu pada materi barisan dan deret geometri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika pada materi barisan dan deret geometri. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian, subjek penelitian yang saya ambil yaitu sebanyak 15 siswa dari kelas 10 TAV 2. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data ini saya menggunakan angket untuk kemandirian belajar, kemudian saya menggunakan tes pilihan ganda untuk mengetahui hasil belajar. Setelah saya melaksanakan penelitian itu, diperoleh hasil kemandirian belajar siswa. Sebelumnya untuk yang kemandirian belajar ini saya bagi menjadi 8 indikator. Dari 8 indikator itu, hanya 1 indikator saja yang berkategori tinggi. Kemudian ada 7 indikator yang lain, yaitu yang berkategori sedang. Nah, kemudian yang hasil belajar ini saya menghitungnya melalui hasil rata-rata belajar siswa, yaitu yang terdiri dari 15 anak tadi. Kemudian saya hitung rata-ratanya yang diperoleh hasil 76,67%. Nah, 76,67% itu merupakan hasil yang cukup baik. Akan tetapi tadi pada hasil kemandirian belajar yaitu diperoleh hasil 72,22 untuk yang 72,20% ini merupakan kategori tinggi tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian yang 7 kategori tadi yaitu berkategori sedang. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar pada kelas 10 TAV 2 ini berkategori sedang. Nah, kemandirian belajar ini tentunya itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Apabila semakin tinggi tingkat kemandirian belajar siswa, otomatis hasil belajar juga akan lebih baik. Karena apabila penelitian ini tidak saya laksanakan, saya tidak bisa mengukur seberapa kemandirian belajar siswa. Tentunya dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk guru-guru dalam mengetahui kemandirian belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Mungkin itu presentasi dari penelitian yang berupa artikel ilmiah. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan, baik sebelum ataupun sesudah kegiatan praktik pengalaman. Sebenarnya sebelum kegiatan praktik pengalaman, saya masih takut apakah saya sudah mampu menghadapi siswa-siswi nanti ketika saya ajar. Dan alhamdulillah dengan dorongan teman-teman saya bisa tampil dan bisa melaksanakan praktik pembelajaran dengan baik. Dan melalui praktik pengalaman lapangan ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu yang pertama, saya bisa mengetahui karakteristik siswa ketika di sekolah. Kemudian saya juga tahu bagaimana seluk-beluk di lembaga pendidikan sekolah. Selain itu, melalui praktik pengalaman ini juga menjadi acuan bagi saya untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih profesional. Saya kira itu presentasi laporan kegiatan praktik pembelajaran 2 yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.